Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ilma Amalia dengan NIM akhir 165. Saya Naila Zahra dengan NIM akhir 175. Saya Devina Fiorani dengan NIM akhir 191. Saya Irzani Sazara dengan NIM akhir 195. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang kami memilih judul ini. Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan itu memiliki hierarki yang jelas, mulai dari undang-undang dasar hingga peraturan daerah. Nah, pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menekankan perlunya keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain. Selain itu, pada pasal 181 Undang-Undang Cipta Kerja atau UU CK juga mengamanatkan pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi dan putusan pada pengadilan. Selanjutnya, terkait dengan pengertian dari harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Untuk harmonisasi sendiri telah diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik. Kemudian, sinkronisasi peraturan perundang-undangan kami mengutip dari pendapat Ince Sayuna yang berpendapat bahwasanya sinkronisasi hukum adalah penyelarasan atau penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Kemudian selanjutnya adalah tujuan dari harmonisasi peraturan perundang-undangan dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Tujuan dari harmonisasi Perpu ini adalah untuk mengetahui apakah rancangan suatu peraturan perundang-undangan dalam berbagai aspek telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional lainnya, hukum adat ataupun perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh negara. Kemudian untuk tujuan dari sinkronisasi peraturan perundang-undangan sendiri adalah menciptakan dasar pengaturan yang kokoh agar substansi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tidak tumpang tindih dan saling melengkapi atau suplementer, saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Kemudian untuk selanjutnya pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 juga telah mengatur bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan itu telah dibagi. Susunannya mulai dari yang khusus sampai yang umum. Yang pertama, yakni yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua yakni ketetapan MPR, dan yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selanjutnya adalah peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, lalu peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Ketentuan tentang hierarki tersebut menegaskan bahwa materi muatan dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, dalam hal harmonisasi vertikal ini berlaku asas
lex superiori derogat legi interiori atau peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Baik, selanjutnya ada aspek yang diharmonisasikan. Aspek yang diharmonisasikan, konsepsi materi muatan atau substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya ada dasar hukum yang lebih teknis. Yang pertama itu ada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, Peraturan Menkumham Nomor 20 Tahun 2015 tentang tata cara dan prosedur pengharmonisasian, pembulatan dan penetapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, PP 59 2015 tentang keikutsertaan perancangan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaannya. Yang pertama itu ada perancangan mempunyai tugas menyiapkan, mengelola, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan serta instrumen hukum lainnya. Dan yang kedua ada dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, perancangan harus melakukan pengharmonisasian. Dan yang keempat ada Peraturan Menkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancangan perundang-undangan. Dan yang kelima, Peraturan Menkumham Nomor 23 Tahun 2018 tentang pengharmonisasian rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah, non-kementerian atau rancangan peraturan. Baik, selanjutnya ada pelaksanaan pengharmonisasian RPUU. Menteri Hukum dan HAM bertindak selaku koordinator pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan atau RPUU atau RPP. Pelaksanaan pengharmonisasian di Kemenkumham diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan pada unit kerja. Yang pertama ada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan 1 dan yang kedua ada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundangan 2. Selanjutnya ada pengharmonisasian peraturan menteri atau lembaga oleh perancangan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh tim atau POJKA. Pengharmonisasian di bawah koordinasi Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Baik, selanjutnya ada harmonisasi materi muatan. Pengharmonisasian materi muatan meliputi 1. Pancasila, kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau harmonisasi vertikal, 3. Undang-undang atau harmonisasi horizontal, 4. Asas-asas peraturan perundang-undangan, kelima ada jurisprudensi, dan yang keenam terkait dasar kewenangan pembentukan dan dasar pembentukan, 7. Aspek kelembagaan, 8. Aspek keuangan negara, 9. Pengharmonisasian dengan rancangan peraturan perundang-undangan lain. Yang ke-10, pengharmonisasian antara judul, bab, bagian, pasal, dan ayat dalam rancangan peraturan perundangan itu sendiri. Baik, selanjutnya ada harmonisasi materi muatan. Pengharmonisasian materi muatan meliputi yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau harmonisasi vertikal, ketiga undang-undang atau harmonisasi horizontal, 4. Asas-asas peraturan perundang-undangan, 5. Jurisprudensi, 6. Terkait dasar kewenangan pembentukan dan dasar pembentukan, 7. Aspek kelembagaan, 8. Aspek keuangan, 9. Pengharmonisasian dengan rancangan peraturan perundang-undangan lain, dan yang ke-10 ada pengharmonisasian antara judul, bab, bagian, pasal, dan ayat dalam rancangan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Yang pertama ada harmonisasi dengan Pancasila. Pengharmonisasian dengan Pancasila ini dilakukan dengan memastikan bahwa rancangan undang-undang mencantumkan nilai-nilai filosofis Pancasila dan pasal-pasal dalam rancangan undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, harmonisasi dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Pengharmonisasian dengan Undang-Undang Dasar 1945 ini berkaitan dengan kesesuaian undang-undang yang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dengan norma-norma hukum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Harmonisasi ini disebut dengan harmonisasi vertikal. Yang ketiga, harmonisasi dengan undang-undang. Pengharmonisasian dengan undang-undang yaitu kesesuaiannya dengan undang-undang lain, sehingga ketentuannya tidak menimbulkan kerancuan satu sama lain. Harmonisasi ini disebut dengan harmonisasi horizontal. Yang selanjutnya ada harmonisasi asas-asas peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu ada asas pembentukan. Asas pembentukan meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Yang kedua, asas materi muatan yaitu meliputi pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Dan yang ketiga yaitu asas-asas lain yang sesuai dengan bidang hukum rancangan undang-undang yang bersangkutan. Selanjutnya ada harmonisasi dengan jurisprudensi. Bagirmanan menyatakan hukum jurisprudensi adalah hukum positif yang berlaku secara umum yang lahir atau berasal dari putusan hakim. Putusan hakim hanya mengikat para pihak yang berperkara. Disinilah letak perbedaan sifat hukum yang bersifat konkret dan khusus, berlaku pada subjek yang terkena atau terkait langsung dengan bunyi putusan. Namun, dalam kedudukannya sebagai jurisprudensi, asas atau kaidah yang terkandung dalam putusan hakim tersebut menjadi bersifat umum dan dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, harmonisasi terkait dasar kewenangan pembentukan dan dasar pembentukan. Dasar hukum memuat yang pertama dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan, dan yang kedua yaitu peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut. Yang ketujuh ada aspek kelembagaan. Efektivitas dan efisiensi kelembagaan dikoordinasikan dengan Kemenpan dan RB. 8. Aspek keuangan negara. Pembiayaan yang diperoleh dari APBN dan atau APBD, BUMN atau BUMD, dana masyarakat dan atau sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Dan yang terakhir yaitu pembahasan substansi terkait pembiayaan yang dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan. Yang kesembilan ada pengharmonisasian dengan rancangan peraturan perundang-undangan lain. Pengharmonisasian dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait secara vertikal dan horizontal. Yang ke-10, pengharmonisasian antara judul, bab, bagian, pasal, dan ayat dalam rancangan peraturan perundang-undangan itu sendiri, yaitu memastikan sekuen pengaturan dengan tepat, menghindari redundansi dan konflik norma, dan juga penyisiran pasal per pasal untuk memastikan konsistensi konsepsi dan perumusannya. Selanjutnya ada harmonisasi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi terkait teknik penyusunan PUU mengacu pada teknik penyusunan PUU atau lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Meliputi yang pertama, kerangka peraturan perundang-undangan. 2. Hal khusus seperti pendelegasian kewenangan penyidikan, pencabutan, perubahan PUU, penetapan Perpu menjadi UU, pengesahan perjanjian internasional. 3. Ragam bahasa peraturan perundang-undangan, meliputi bahasa peraturan perundang-undangan, pemilihan kata atau istilah, dan teknik pengajuan. 4. Bentuk peraturan perundang-undangan. Harmonisasi peraturan perundang-undangan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, Harmonisasi peraturan perundang-undangan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, pre-legislation atau sebelum pembentukan undang-undang. Pada tahap ini dilakukan kajian dan penyusunan konsep hukum untuk memastikan rancangan undang-undang selaras dengan aturan yang ada.
kebijakan nasional, serta menghindari tumpang tindih regulasi. 2. Legislation atau proses pembentukan undang-undang. Proses pembahasan dan pengesahan undang-undang oleh lembaga legislatif dengan memastikan aturan yang disusun tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. 3. Post legislation atau pasca pembentukan undang-undang. Setelah undang-undang disahkan, harmonisasi tetap diperlukan dalam tahap implementasi. Hal ini mencakup penyusunan peraturan pelaksanaan, penyusunan kebijakan di tingkat teknis, serta evaluasi efektivitas aturan dalam praktik. Jika ditentukan ketidaksesuaian atau konflik dengan aturan lain, revisi atau perbaikan dapat dilakukan untuk memastikan keselarasan hukum tetap terjaga. Selanjutnya, sinkronisasi. Sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, sinkronisasi vertikal, yaitu sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda. Sinkronisasi vertikal dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. 2. Sinkronisasi horizontal, yaitu sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang sama. Sinkronisasi horizontal dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horizontal juga dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.